Berbicara tentang Singapura, pasti yang terbesit di benak Anda adalah Pulau Batam. Namun ternyata ada sebuah pulau yang tidak kalah cantik dengan Pulau Batam, bahkan digadang-gadang sebagai Bali kedua di Indonesia. Sahabat Agam, selamat datang di Pulau Bintan. Pulau Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pulau terbesar di Kepulauan Riau, Bintan adalah sebuah tempat dengan ribuan potensi. Melebar dari Selat Malaka ke Laut Cina Selatan, pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan berbagai objek wisata kelas dunia. Ya, peluang di Bintan memang sangat beragam, mulai dari bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan, hingga peternakan. Untuk menarik minat investor, pemerintah Bintan telah mengalokasikan lahan seluas ratusan hektar sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Inilah yang membuat sektor pariwisata Bintan terus berkembang hingga saat ini. Iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Bintan tak hanya menawarkan keindahan alam semata, namun menyuguhkan keragaman yang luar biasa. Sahabat Agam, Pulau Bintan selalu menyuguhkan wisata kelas internasional, dan kali ini saya ada di salah satu tempat wisata yang sekarang masih banyak diperbincangkan oleh para wisatawan, yaitu Treasure Bay. Ini adalah konsep danau buatan sepanjang 800 meter. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Treasure Bay adalah satu dari sekian banyaknya objek wisata di Bintan dengan konsep yang luar biasa. Berada di kawasan Lagoy, Pulau Bintan, Treasure Bay memiliki konsep kolam renang dan danau buatan terbesar di Asia Tenggara dengan luas kurang lebih sekitar 6,3 hektar. Bagian tepi kolam didesain landai sehingga menyerupai pantai. Bentuk kolam di Treasure Bay memanjang dengan lekukan kolam yang jika dilihat dari kejauhan menyerupai hamparan samudra. Untuk bisa masuk ke dalam kawasan Treasure Bay, pengunjung hanya membayar Rp100.000 saja. Rp20.000 untuk entrance fee, sedangkan sisanya bisa diisi ulang untuk menyewa sejumlah permainan yang disediakan tempat ini. Berbagai wahana memang disediakan di Treasure Bay. Wisatawan yang datang tidak hanya bisa mencoba segarnya mandi di kolam, namun juga bisa membangun keseruan dengan permainan-permainan yang ada. Kawasan Treasure Bay benar-benar menyuguhkan kemegahan yang memanjakan mata. Dibuka untuk umum sekitar setahun lalu, Treasure Bay tak pernah sepi pengunjung. Cocok sekali bagi Anda yang ingin membangun kualitas waktu bersama dengan keluarga terkasih. Safety first ya? Ya, safety Nah, first. jadi di Treasure Bay ini selain pengunjung bisa berenang ya Bang ya, Benar. ada beberapa wahana yang harus dicoba, dan kali ini saya bersama dengan Bang Eko diajak mencoba satu permainan yang cukup menguji adrenalin ya. Benar, benar, Namanya benar. apa Bang? Namanya Jetovator. Jetovator. Yuk, Oke. kita mulai ya. Oke, Siap. standby. Permainan Jetovator adalah sebuah permainan yang sangat mengandalkan keberanian. Ini adalah salah satu permainan uji nyali bagi mereka penggila tantangan. Jetovator adalah sebuah permainan air yang mengandalkan daya dorong air yang terhubung di antara pipa mesin Jetovator dengan alat ski. Untuk bisa bermain Jetovator tidaklah mudah. Pemain harus bisa menyeimbangkan tubuh ketika alat Jetovator mulai terbang di atas permukaan air. Gerakan Jetovator merupakan gerakan basic dari permainan flyboarding dan hoverboarding. Saat tubuh mulai terangkat, sensasi keseruan begitu terasa. Untuk bisa menikmati Jetovator ini, pengunjung harus menyiapkan kocek sekitar Rp1.800.000 untuk 30 menit bermain. Selain Jetovator, terdapat juga permainan air lainnya seperti kayak dan cable sky. Bagaimana sahabat? Pembuka wisata yang seru bukan? Nah, sahabat Agam, satu lagi objek wisata yang harus dicoba ketika datang ke Bintan, yaitu mencoba sensasi terbang bersama dengan seaplane. Ini jenisnya Super Drifter 912, dan nanti saya akan diajak untuk terbang mengelilingi Bintan selama 30 menit. Ketinggiannya berapa Bang? 1.400 kaki. 1.400 kaki di atas permukaan laut ya. Penasaran? Banyak cara menikmati keindahan kepulauan tropis dan bahari di Bintan. Air Adventure Flying Club Bintan adalah jawaban bagi Anda yang ingin merasakan sensasi tersebut.
Super Drifter 912 adalah pesawat amfibi yang bisa mengangkut satu penumpang. Pengunjung biasanya diantar untuk mengelilingi Pulau Bintan selama 20 menit lamanya. Sebelum memastikan untuk terbang dengan pesawat jenis Challenger Ultralight XL65 ini, wisatawan akan diberi pengarahan tentang hal penggunaan alat pengaman. Pengecekan pesawat pun menjadi agenda wajib untuk memastikan pesawat dalam keadaan baik saat terbang nanti. Beroperasi sejak tahun 2013, objek wisata yang satu ini sudah berhasil menerbangkan ratusan wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing. Setelah diberi aba-aba dan mengisi data diri, pilot mengajak saya untuk menuju ke sebuah danau untuk melakukan take off. Sahabat, Anda tidak perlu khawatir ya mencoba terbang dengan seaplane ini. Pasalnya pilot pesawat ini memiliki lisensi resmi dan sudah berpengalaman. Pada dasarnya, terbang dengan pesawat amfibi cukup stabil, hanya beberapa guncangan saja apabila bertemu dengan angin laut. Di dalam pesawat, tubuh akan diberi tali pengaman dan alat komunikasi agar terhubung dan dapat berbincang dengan pilot. Dalam penerbangan, saya diajak menuju ke sejumlah lokasi di sekitaran Bintan Lagoy, mulai dari Lagoy Bay, Lagoon Resort, dan sejumlah tempat indah lainnya. Mencoba merasakan terbang di atas ketinggian dengan pesawat yang hanya berkapasitas 2 orang penumpang saja merupakan sensasi yang tak akan terlupakan bagi saya. Ini luar biasa. Ini pengalaman saya pertama kali terbang bersama dengan seaplane di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, dan tadi saya udah diajak berkeliling dan melihat pemandangan yang begitu luar biasa indah. Keren banget. Klimaksnya yaitu merasakan adrenalin tubuh meningkat tatkala pesawat mulai menembus langit Bintan. Benar-benar paket wisata yang wajib Anda coba. Okay, there you go, sir. Thank you Right. for the experience. My pleasure. Nah, ini terakhir kita dapat sertifikat ya. Yeah. This is certificate. Bukti kalau sudah pernah terbang dengan seaplane. Harus dicoba ketika datang ke Bintan. Thank you so much. Okay, you're welcome. Well, hopefully you'll come Yeah. back and learn to fly. you Yeah, know? I will. It's for aviation in Ya, Indonesia. balik lagi ke sini. Right. Thank you. Thank you. Okay. Alam Bintan selalu memberikan kejutan. Bagi Anda yang ingin lepas dari rutinitas pekerjaan sesaat, terdapat beberapa destinasi wisata alam yang bisa Anda kunjungi. Nah, jika kebanyakan objek wisata di Pulau Bintan bertaraf internasional dan memerlukan budget yang lumayan mahal, ternyata ada tempat wisata yang cukup murah meriah. Ini dia, Pantai Trikora. Pemandangan yang disuguhkan pantai ini tidak kalah cantik. Pantai Trikora adalah objek wisata bahari yang berada di kawasan Malang Rapat, Pulau Pucung, Trikora 3, Kabupaten Bintan. Wisata ini tak pernah sepi pengunjung. Keindahan alam yang ditawarkan Pantai Trikora sanggup menghipnotis mata. Aktivitas yang wajib dicoba ketika datang ke Pantai Trikora yaitu berenang. Perairan Pantai Trikora sangat aman dengan sapuan arus sedang. Berada di Pantai Trikora, saya benar-benar dimanjakan oleh keindahannya yang tiada dua. Bagi masyarakat Bintan dan sekitarnya, Pantai Trikora menjadi objek wisata alternatif yang harus dikunjungi. Berjalan merasakan lembutnya pasir Trikora benar-benar membuat saya hanyut dalam ketenangan. Pantai Trikora menyuguhkan pesona alam Bintan yang sebenarnya. Untuk bisa menikmati kawasan Pantai Trikora, pengunjung tidak dikenakan biaya loh sahabat. Cukup membayar sewa parkir kendaraan dan pondok yang digunakan saja. Hingga sore hari menyapa, Pantai Trikora terus menarik perhatian wisatawan. Sapuan ombak sedang dengan nyanyian angin khas pantai menjadi alasan untuk wajib bagi Anda datang ke sini. Dari Pantai Trikora, saya melanjutkan petualangan menuju ke daerah Busung Tanjung Uban, Pulau Bintan. Di sini terdapat satu objek wisata yang menawarkan pemandangan dan eksotik. Di salah satu bagian dari Busung Tanjung Uban ini, Anda bisa menemukan gundukan tanah merah dengan bentuk-bentuk yang sangat unik.
Ini saya benar-benar seperti berada di tengah-tengah padang pasir di timur tengah sana, dan sebenarnya tempat ini adalah lokasi bekas penambangan pasir seluas sekitar 1 hektaran, dan dari ujung sana sampai sana kita bisa melihat bentuk-bentuk bekas penambangan yang sangat unik. Kawasan ini memang sebuah hamparan gurun pasir. Gundukan tanah dengan gradasi warna yang senada sungguh membuat objek wisata yang satu ini penuh dengan nilai artistik. Ini karena bentuknya yang sangat unik, masyarakat atau wisatawan mengenal tempat ini dengan sebutan Bukit Es Krim. Indah banget ya. Aktivitas penambangan pasir di sekitar Busung Tanjung Uban inilah yang membuat Bukit Es Krim membentuk sedimen bebatuan yang berundak dengan sendirinya. Saat disaksikan dari kejauhan, mata benar-benar dimanjakan oleh keindahan alam Bukit Es Krim. Saya pun memutuskan untuk berjalan dan mengabadikan tiap sudut Bukit Es Krim dalam bidikan kamera. Bukit Es Krim memang tidak dikelola oleh pemerintah Bintan. Meski begitu, perpaduan fenomena alam dengan keindahan yang ditawarkan sanggup membuat decak kagum wisatawan yang mengunjunginya. Bintan tak hanya menyimpan segudang destinasi wisata andalan saja, terdapat sejumlah kuliner khas yang juga bisa Anda coba. Sebagai daerah Melayu, Kabupaten Bintan memang menyimpan beragam resep kuliner yang mampu memanjakan lidah wisatawan yang datang. Ini cuaca mendung-mendung kayak gini, paling enak kalau kita nikmatin kuliner yang pedas, hangat gitu ya. Nah, satu kuliner yang wajib dicoba di Bintan ini ada namanya asam pedas Melayu ya. Asam pedas Melayu merupakan kuliner pembuka yang bisa Anda coba. Di Bintan sendiri, olahan yang satu ini banyak dijajakan di restoran. Terdiri dari ikan selar, tomat, cabai halus, bawang merah, bawang putih, gula, dan air asam sebagai pelengkap. Haluskan bawang merah dan bawang putih, kemudian campurkan dengan cabai halus. Panaskan minyak sayur secukupnya, tumis bumbu hingga matang, dan mengeluarkan aroma harum. Berikutnya, masukkan air asam dan tunggu hingga mendidih. Potong tomat menjadi beberapa bagian, campurkan bersama dengan ikan selar. Ini ikan apa? Selar. Ikan selar ya. Memang untuk ikan selar ini biasanya ditemukan di daerah pesisir ya Kak ya. Nah, karena memang dagingnya tebal, jadi jenis ikan ini bisa diolah menjadi sambal atau digoreng maupun diolah menjadi olahan yang berkuah ya. Kita masukin ya. Tunggu hingga kuah mendidih dan bumbu meresap dengan daging ikan. Daging ikan selar mengandung energi 100 kilokalori, protein 18,8 gram, dan fosfor 179 mg. Jika daging sudah matang, angkat dan asam pedas Melayu pun siap disantap. Ikan selar memiliki tekstur yang lembut, rasanya yang gurih dipadu dengan bumbu asam pedas menjadikan olahan ini begitu nikmat disantap bersama dengan nasi panas. Sesuai dengan namanya asam pedas Melayu ya, ada asamnya, ada pedasnya, dan daging ikan selar ini benar-benar enak karena dia tebal, terus lembut, durinya nggak terlalu banyak ya, jadi gurih banget. Sahabat Agam, kalau kita berbicara tentang kuliner di Melayu, itu memang sangat luar biasa ya Kak Ica ya. Mulai dari seafood, pokoknya beragam. Nah, kali ini bersama dengan Kak Ica saya diajak untuk membuat satu kuliner khas Bintan. Itu namanya? Sotong masak hitam. Sotong masak hitam. Pertama kita haluskan bumbu ya. Sotong atau dikenal juga dengan ikan nus adalah hewan yang hidup di perairan baik air asin, air tawar maupun air payau. Sotong masak hitam juga menjadi salah satu kuliner primadona di Pulau Bintan. Olahan yang satu ini mengkombinasikan gurihnya daging sotong dengan bumbu khas Melayu. Untuk membuatnya tidaklah sulit, terdiri dari sotong, bawang merah, bawang putih, jahe, merica, dan rempah-rempah lainnya. Haluskan semua bumbu, kemudian tumis hingga harum. Tambahkan air asam secukupnya. Tunggu kuah mendidih. Karena biasanya kalau kita masak cumi,
itu tintanya dibuang. Sedangkan di Bintan malah tintanya diambil ya, dicampur ya, disiram ini. Sotong seringkali disalah tafsirkan sebagai cumi-cumi. Keduanya berbeda karena sotong bertubuh pipih, sementara cumi-cumi lebih berbentuk silinder. Campurkan sotong dan tunggu hingga daging sotong matang sempurna. Diamkan sesaat dan sotong masak hitam siap dihidangkan. Sotong masak hitam ya. Yuk. Oke, Cak. Mak, mana? Pegang, Mak. Ini, ambil deh. Setiap porsi 3 ons sotong yang dimasak menyediakan sekitar 28 gram protein. Jumlah ini adalah 60% dari total jumlah harian protein yang diperlukan untuk kesehatan yang optimal. Diet yang kaya protein dapat membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, obesitas, hipertensi, hingga kolesterol tinggi. Tambah ya. Satu lagi olahan kuliner yang wajib dicoba di Bintan, yaitu rajungan saus telur. Rajungan saus telur memiliki rasa yang sangat nikmat. Tak heran jika banyak wisatawan yang menjadikan masakan ini sebagai kuliner wajib di Bintan. Siapkan rajungan, saus tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur, dan cabai halus. Prosesnya dimulai dengan mengiris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya. Tumis irisan bawang dan cabai hingga harum. Campurkan cabai halus, aduk sesaat, dan campurkan pula saus tomat. Tunggu hingga bumbu rajungan saus sambal matang. Beri garam secukupnya dan masukkan rajungan. Kita masukin rajungan ya. Ini sebenarnya untuk kepiting dengan rajungan itu sedikit berbeda ya. Kalau misalnya untuk kepiting biasanya ditemukan di hutan-hutan bakau. Sedangkan rajungan ini ditemukan di laut dan rasanya untuk rajungan lebih manis ya dagingnya. Kita masukkan semua satu-satu ya. Untuk membuat rajungan matang sempurna, api pada saat memasak harus stabil. Ini memang khas dari kepiting masak telur ini ya telurnya ya. Ini kalau kata orang Bintan apa enak Melayu lemak ya. Lemak nian. Sedap. Tunggu hingga bumbu meresap dengan daging rajungan. Aduk sesaat lalu diangkat. Rajungan saus sambal bisa Anda santap hangat-hangat. Pastikan Anda tetap di Trans 7, karena kami akan segera kembali dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia.